Bab 1183 Perubahan 9 level dan kembali ke kemurnian. Perkataan Gracie Suzaku membuat Harley Ye duduk manis di posisinya. Awalnya Harley Ye masih mengira harus membeli beberapa senjata suci, tak disangka Gracie Suzaku langsung memberikan padanya. Hal ini membuat Harley Ye merasa merinding dan merasa aneh. Sedangkan Gracie Suzaku bagaikan tidak terjadi apa-apa. Dia hanya terus melihat kuku yang baru dipotong. Dia tentu saja masih ingat kejadian di lubang hitam ruang hampa. Hanya saja, bagi dirinya, dia sudah mencapai alam suci, segala masalah duniawi sudah tidak ada hubungan dengannya, lagi pula itu hanya sebuah kejadian di luar dugaan. Canggung sekali. Harley Ye menutupi wajahnya. Wajahmu sedikit pucat, apakah kurang sehat? Tanya master keluarga Suzaku ketika melihat Harley Ye menutupi wajahnya. Terlalu banyak lihat gadis cantik Harley Ye berdeham. Menarik juga senyuman master keluarga Suzaku sedikit aneh. Apabila dia mengetahui Harley Ye melihat badan telanjang bibinya, apakah akan langsung membunuh Harley Ye? Prasasti penyembahan. Di saat mereka sedang berbincang, pendeta keluarga Suzaku naik ke awan lalu mengumumkannya, gunung spiritual langsung tenang, semua tatapan mata tertuju ke arah yang sama. Usai berkata, 9 tetua keluarga Suzaku langsung menggerakkan jari tangan membentuk segel. Selanjutnya, permukaan bumi bergetar lalu muncul satu altar penyembahan yang setinggi ribuan meter. Di tengah altar ada sebuah prasasti suci yang terukir penuh abjad kuno dan segel burung Suzaku. Itu adalah prasasti Suzaku yang diwariskan dari zaman dahulu sampai sekarang. Pangeran naik ke altar penyembahan. Pendeta Suzaku kembali berteriak, segalanya terlihat sangat suci. Usai mendengar perkataan ini, pangeran pertama langsung naik ke altar penyembahan kemudian mengangkat tangan menempelkan telapak tangan ke atas prasasti Suzaku. Seketika prasasti Suzaku langsung bergetar, kemudian muncul cahaya suci membumbung tinggi ke langit dan berubah menjadi seekor burung Suzaku raksasa. Burung Suzaku menari-nari di atas langit dan memancarkan cahaya api yang menyilaukan mata. Aliran darah level 8. Semua orang langsung tercengang melihat kondisi ini. Pangeran pertama sangat menikmati tatapan mata seorang kepadanya, dia mulai terbang ke atas. Harley Ye menengadahkan kepala lalu melirik burung Suzaku aliran darah sekilas, kemudian berbalik badan menoleh ke arah master keluarga Suzaku, senior, kenapa aliran darah level 8? Apakah boleh memberikan penjelasan kepadaku? Baik. Aliran Suzaku terbagi menjadi 9 level 1 paling lemah sedangkan level 9 paling kuat. Mau tahu level berapa? Sangatlah mudah, lihat dari warna darahnya saja, merah, orange, kuning, hijau, biru tua, biru muda, ungu, perak dan emas. Darah pangeran pertama adalah berwarna perak, maka berada di level 8. Oh, jadi siapa yang level paling tinggi adalah master suci keluarga Suzaku selanjutnya? Tanya Harley Ye. Bukanlah seperti itu. Level aliran darah hanya salah satu faktor saja, bukanlah faktor terpenting. Level aliran darah paling tinggi tidak melambangkan memiliki talenta yang tinggi. Selain itu, kekuatan bertarung juga faktor yang mendukung. Orang yang lolos 3 babak penyisihan, barulah berhak menjadi master suci keluarga Suzaku. Aku menjabat posisi ini juga melalui rintangan seperti ini, jelas master suci keluarga Suzaku. Oh, ternyata seperti itu. Harley Ye tersenyum. Wah, pangeran kedua juga level 8, terdengar suara sorakan dari bawah pentas. Darah Suzaku berwarna perak, pangeran ketiga dan pangeran keempat sama-sama level 8, semua orang bersorak dan tatapan mata tertuju ke arah altar. Pangeran kelima, pangeran keenam, pangeran ketujuh dan pangeran ke-8 juga menempelkan tangan mereka di atas prasasti. 4 cahaya ilahi langsung terbang ke langit, hasil semuanya adalah darah Suzaku berwarna perak.
Tak kusangka semuanya level 8. Semua orang mulai heboh. Setiap keturunan pasti ada kader berbakat. Pada masa aku, hanya aku seorang diri yang memiliki aliran darah level 8. Sekarang generasi Suan keluarga Suzaku rata-rata level 8. Ujar Master Suci keluarga Suzaku. Mungkin ada yang lebih tinggi. Harley Ye tersenyum, lalu menatap ke arah altar penyembahan Yunandi Sie sudah naik ke atas pentas. Semua orang yang menoleh ke arah Yunandi Sie. Bakat Yunandi Sie diketahui semua orang kota Youdu. Dia adalah orang yang paling hebat di keturunan muda keluarga Suzaku. Hanya saja, dia bernasib sial, kekuatan Dao terluka, pondasi terluka, aliran darah juga tercemar. Semua orang ingin mengetahui pangeran ke-9 keluarga Suzaku berada di level berapa sekarang ini. Di bawah perhatian semua orang, Yunandi Sie mengangkat tangan dan menempelkan telapak tangan ke prasasti suci. Kemudian, prasasti suci bergetar dan sebuah cahaya pelangi ilahi terbang ke langit berubah menjadi burung Suzaku berwarna merah. Burung Suzaku berwarna merah. Semua orang tercengang. Aliran darah level 1. Orang yang dulunya paling hebat sekarang hanya memiliki aliran darah level 1 saja. Semua orang langsung heboh, karena hasil ini benar-benar di luar perkiraan mereka. Dasar manusia tidak berguna. 8 pangeran melirik Yunandi Sie sekilas, kemudian tersenyum remeh. Terdengar suara kecewa, pejuang kebanggaan waktu itu akhirnya juga jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Kok seperti ini? Winchenmu mengelus jenggotnya waktu itu saat berada di Mansion Pil. Dia pernah memeriksa aliran darah Yunandi Sie seharusnya lebih kuat dari 8 pangeran besar. Sekarang malah hanya burung Suzaku berwarna merah, benar-benar aneh sekali. Kenapa hanya level 1? Gracie Suzaku mengerutkan kening. Adan Suzaku sudah sembuh, hanya saja kehilangan kekuatan aliran darah. Kenapa kamu tidak percaya dengan cucu keponakanmu ini? Harley Ye lebih tenang dibandingkan Gracie Suzaku yang khawatir. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Gracie Suzaku melirik Harley Ye sekilas. Tentu saja. Harley Ye tersenyum dengan penuh maksud. Dia yang menyembuhkan Yunandi Sie, tentu saja paling tahu jelas kondisinya. Dia memiliki aliran darah yang lebih hebat dari 8 pangeran besar. Kelang. Pada saat semua orang berargumen, terdengar suara ternakan burung Suzaku yang menggema di langit. Suara teriakan sangat memekikkan telinga, membuat semua orang menengadahkan kepala ke langit. Burung Suzaku berwarna merah Yunandi Sie berubah menjadi warna orange. Burung Suzaku milik Yunandi Sie sedang berubah, tak kusangka berubah menjadi warna orange. Kelang. Di bawah tatapan mata semua orang, burung Suzaku Yunandi Sie kembali menjerit. Kali ini dari warna orange berubah menjadi warna kuning. Setelah menggepak sayap, warna kuning berubah menjadi warna hijau. 3 detik kemudian, berubah menjadi hijau muda. Burung Suzaku membakar dirinya, warna hijau muda hilang dan berubah menjadi warna biru. Setelah warna biru, berubah menjadi burung Suzaku berwarna ungu. Terus berubah, kemudian berubah menjadi warna abu-abu dan akhirnya berubah menjadi warna emas. Semua orang membelalakkan mata dan mulutnya. Ini pertama kalinya mereka melihat perubahan dari level 1 sampai 9. Mustahil. 8 pangeran besar mengerutkan kening. Cahaya burung Suzaku berwarna emas sangat menyilaukan mata. Aliran darah level 9. Mata hampir mau buta. Para pak tua langsung membelalakkan mata menatap ke langit ilusi. Cahaya emas sangat menyilaukan mata bagaikan matahari yang menyinari bumi membuat semua orang tidak bisa membuka mata. Akan tetapi, semua ini masih belum berakhir. Ketika semua orang masih dalam kondisi tercengang, burung Suzaku Yunandi Sie kembali menjerit, dari warna emas yang menyilaukan mata kembali menjadi warna merah. Apa-apa maksudnya? Semua orang tercengang. Kamu buta, ya. Itu adalah aliran darah level 1.
Jadi, tadi itu apa yang terjadi? Perubahan dari level 1 sampai level 9. Mungkin prasasti suci sudah rusak. Gracie, apa kamu tahu masalahnya? Di kursi tamu, Winchenmu transmisi suara ke Abda Gracie Suzaku. Perubahan 9 level, kembali ke kemurnian. Gracie Suzaku menopang pipinya sambil memandang ke arah langit ilusi. Tatapan matanya dipenuhi dengan rasa puas dan bahagia. Aliran darah level 1 masih mau ikut bersaing mendapatkan posisi Master Suci. Sindiran mulai bermunculan, mereka tidak tahu keajaiban dari aliran darah burung Suzaku ini. Mungkin hanya Gracie Suzaku dan Winchenmu yang bisa melihat dengan jelas semua ini. Apakah masih kurang keren? Di atas altar, Yunandi Xie mengabaikan semua sindiran. Dia melirik ke arah Harley Ye dengan tatapan sombong. Perubahan 9 level dan kembali ke kemurnian, keren sekali. Bersambung. Bab 1184 menuju alam rahasia. Pembukaan jalan langit. Pada saat semua orang sedang berargumen, pendeta keluarga Suzaku kembali berteriak. Seketika, 9 tetua langsung menggerakkan jari membentuk segel. Kemudian, dimensi langsung bergetar dan muncul tangga batu yang menuju ke langit ilusi. Total anak tangga ada 999, ada sebuah prasasti suci tak berkata berdiri tegak di ujung sana. Wah! Semua orang langsung menjerit histeris ketika melihat tangga batu menuju langit. Tangga batu ini bagaikan sebuah jalan menuju ke langit, sepanjang jalan diukir penuh bola kuno. Menuju jalan langit, Harley Ye menaikkan alis mata ketika melihat tangga batu menuju langit tersebut. Semua ini terasa begitu familiar. Pada masa itu, kompetisi antar murid generasi Suan Istana Langit Dinasti Dacu juga ada jalan menuju langit yang sedikit mirip dengan keluarga Suzaku ini. Perhatian semua orang tertuju pada pangeran pertama yang sudah menginjak anak tangga pertama. Kemudian diikuti oleh pangeran kedua dan lainnya. 8 orang dengan langkah serentak dan tenang mulai menapaki tangga batu. Setiap langkah pasti akan terdengar suara ledakan yang kuat. Hal ini semua orang merasakannya. Jalan menuju langit terlihat sangat indah, tapi setiap langkah akan semakin berat. Naik semakin tinggi maka tekanan akan semakin kuat. Bukan semua orang berhak naik ke atas dan bisa sampai di puncak tangga. Yunandi Xie juga bergerak, dia jalan paling belakang, dia terus terhuyung-huyung. Para penonton langsung kaget melihat kondisi ini. Dia masih ingin ikut bersaing. Semua orang memiliki pertanyaan yang sama, orang yang memiliki aliran darah level 1, ada hak apa bersaing dengan orang yang memiliki aliran darah level 8? Sebagian besar orang tidak tahu kehebatan dari aliran darah Yunandi Xie. Sekarang 9 pangeran besar keluarga Suzaku yang paling hebat adalah Yunandi Xie, hanya saja orang-orang ini tidaklah mengetahuinya. Dasar tidak tahu diri. 8 pangeran besar serentak menoleh lalu melirik Yunandi Xie dengan tatapan remeh. Idiot! Yunandi Xie tidak menghiraukan mereka. Dia seolah-olah tidak ada masalah terus berjalan maju. Para penonton langsung kaget. Gracie Suzaku juga kaget, tapi hal yang membuat Gracie Suzaku kaget adalah Yunandi Xie terlihat sangat tenang. Seperti jalan santai ini bukan sifat cucunya ini, terlihat sedikit bodoh. Aneh sekali. Gracie Suzaku berkomat kamit, lalu menoleh ke arah Harley Ye. Walau jarak sangat jauh, Harley Ye juga bisa melihat jelas apa yang ada di atas puncak. Di prasasti suci ada sebuah dunia, seharusnya adalah alam rahasia. Hanya saja, orang yang bisa mencapai tempat itu barulah berhak masuk. Ini adalah kompetisi antar 9 pangeran besar, siapa yang bisa bertahan sampai akhir dialah pemenangnya. Bam, bam, bam. Terdengar suara benturan beruntun ketika Harley Ye menatap ke arah kejauhan. 8 pangeran besar masih bertahan hingga anak tangga ke-500-an, hanya saja merasa tertekan.
Sedangkan Yunandisye sangat santai mengikuti dari belakang. Dia menggigit sebuah tusuk gigi, seolah-olah tidak ada tekanan yang kuat. Setiap langkah kali dia akan berhenti sejenak, lalu merapikan rambutnya. Kali ini bukan hanya Gresi Suzaku, bahkan Winchenmu, 9 master suci keluarga bangsawan dan para penonton merasa heran. Dia adalah pangeran ke-9, kenapa sekarang lebih mirip seperti seorang idiot? Menang bergaul dengan siapa, sifat akan sama dengan orang itu. Terdengar suara keluhan Gresi Suzaku di telinga Harley. Apa maksudmu? Tanya Harley. Adam Suzaku tidak boleh berpenampilan seperti ini. Jadi, maksudmu karena dia ikut terlalu lama denganku, makanya jadi seperti ini. Betul, kan? Gresi Suzaku memelototi Harley sekilas. Cek. Harley tidak senang, padahal Yunandisye yang mengajari dia jahat. Waktu itu di dinasti Dacu, dia juga banyak melakukan hal yang memalukan itu. Pangeran ke-9 hebat sekali. Pada saat mereka berdua sedang transmisi suara, terdengar suara heboh dari bawah. Aliran darah level 1 bisa naik sampai anak tangga ke-600. Sepertinya, dia bisa sampai anak tangga ke-700, mungkin saja bisa sampai ujung. Memangnya kenapa kalau sampai ujung? Kamu tidak lihat pangeran pertama dan lainnya sudah sampai ke anak tangga ke-990. Sehebat apapun Adam Suzaku, dia hanyalah aliran darah level 1. Tapi sudah sangat lumayan. Aku tidak menunjukkan kehebatanku, kalian kira aku lemah, ya? Yunandisye menoleh kepala ketika mendengar sindiran semua orang. Dia langsung mendaki 3 tangga batu. Apal. Semua orang langsung bangkit dan tercengang menatap Yunandisye, hanya saja Yunandisye jalan dengan cepat. Dia hebat sekali. Semua orang membelalakan mulut, seolah-olah kaget dengan perlakuan Yunandisye. 8 pangeran besar saja sudah kesusahan untuk mendaki tangga batu, tapi Yunandisye malah jalan lebih cepat dari kelinci. Mustahil. 8 pangeran besar langsung terdiam dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Langsung terbang tinggi. Yunandisye mengabaikan 8 pangeran besar langsung ke panggung awan yang ada di ujung langit. Baginya, tekanan ini seolah-olah hanya pajangan. Mustahil. 8 pangeran besar langsung menengadahkan kepala dan tercengang. Sebelumnya, 8 orang ini masih berpikir bagaimana cara untuk naik lebih tinggi. Bagaimana cara untuk membuat semua orang terkagum melihat mereka. Bagaimana mengalahkan pangeran besar lainnya. Sekarang mereka hanya istirahat sebentar, malah sudah berada di belakang pangeran ke-9. Padahal dia hanya aliran darah level 1. Kenapa dia bisa begitu cepat? Apakah tidak takut dengan tekanan jalan langit? Aku tidak percaya. Ekspresi wajah 8 pangeran besar langsung sangat masam, mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Mereka terus menerobos naik tangga batu, tidak mau kalah dari yang lain. Ingin bersaing denganku, dasar tidak tahu diri. Yunandisye yang berdiri di puncak melirik ke arah bawah dan tersenyum sindir. Setelah itu, dia langsung berbalik badan, lalu berjalan ke arah prasasti tidak bertulisan dan masuk ke dalam alam rahasia. Yunandisye baru menghilang, 8 pangeran besar baru naik ke panggung awan, ekspresi wajah mereka sangat pucat, mereka memaksa naik ke sini sudah menguras banyak tenaga. Aku tidak percaya. Mereka bahkan tidak mau istirahat, langsung masuk ke alam rahasia yang ada di dalam prasasti suci tak bertulisan. Bam, baf, duar, bam. 8 pangeran besar baru masuk, langsung terdengar suara benturan beruntun. Orang yang di bawah langsung kaget. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam alam rahasia. Meski saling bersaing juga tidak perlu begitu buru-buru, masa baru masuk langsung bertarung. Bam! Suara benturan kuat, seorang sosok bayangan langsung terpelanting keluar. Setelah dilihat baik-baik,
ternyata adalah pangeran ke-8. Bam, bam. Suara benturan masih bergema, kembali terlihat satu sosok terpelanting keluar dari prasasti tak bertulisan, bukan hanya satu orang, melainkan 7 orang. Dari pangeran pertama sampai pangeran ke-7 semuanya terpelanting keluar. Semuanya dihajar oleh pangeran ke-9. 1 lawan 8. Aliran darah level 1 benar-benar sehebat itu. Para penonton saling memandang, ekspresi wajah mereka sangat aneh. 8 pangeran terpelanting keluar, hanya pangeran ke-9 yang tidak keluar. Kondisi ini membuat semua orang menebak siapa yang menghajar 8 pangeran ini. Adam Suzaku. 8 pangeran bangkit dengan malang, ekspresi wajah mereka sangat masam. Mereka berteriak lalu kembali menerobos masuk ke dalam prasasti tak bertulisan. Bam, duar, boom, baf. Seketika, kembali terdengar suara benturan beruntun. Terjadi keroyokan di dalam alam rahasia. Bam, bam, bam. Beberapa saat kemudian, satu persatu bayangan terpelanting keluar. Mereka adalah 8 pangeran besar, tapi tetap tidak ada pangeran ke-9. 8 pangeran besar langsung berteriak, rambut mereka sudah berantakan, kembali menerobos masuk ke dalam alam rahasia. Sama seperti sebelumnya, mereka berdelapan baru masuk ke dalam, langsung terdengar suara benturan kuat di dalam alam rahasia. Ketika semua orang tercengang, 8 sosok bayangan terpelanting keluar dari alam rahasia. 8 sosok ini adalah 8 pangeran besar. 8 orang ini sudah babak belur, terutama pangeran ke-7, ada bekas jejak kaki yang jelas di wajahnya. Muka sudah bengkak, kaya rambut pun sudah berantakan. Bersambung.